Shimmy shimmy cocoa pop, I think I like it. 긴장은 down down, 부끄러운 말고. Perkenalkan, nama saya Bobi Nonoleta. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit hipertensi dan asuhan keperawatan mengenai penyakit hipertensi sendiri. Dan untuk itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, yang berusaha kita saja membahas bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab pertama itu dia latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan ya. Jadi pada latar belakang ini seperti berikut. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari suatu periode. Ini menurut WHO guys. Batasan tekanan darah yang masih dianggap normal adalah 140/90 mmHg. Sedangkan tekanan darah lebih dari 160/95 mmHg dinyatakan sebagai hipertensi. Beberapa faktor yang menyebabkan hipertensi antara lain kebiasaan hidup atau perilaku mengonsumsi natrium, terus kebiasaan meminum alkohol, stres, atau merokok. Teori ini dikemukakan oleh Padilla pada tahun 2013. Berikut kita masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan data dan uraian dari latar belakang di atas, banyak sekali penderita hipertensi. Maka penulis akan menjelaskan tentang hipertensi dan mendeskripsikan pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan pada Tuan D dengan hipertensi. Berikut tujuan. Tujuan ini terdiri dari dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini dalam penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah keperawatan medikal beda 1. Yang berikut tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dari makalah ini adalah untuk mendeskripsikan tentang hipertensi dan mendeskripsikan pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi pada Tuan D dengan hipertensi. Kita masuk pada bab kedua, yaitu pembahasan. Jadi yang perlu kita ketahui, definisi dari hipertensi itu sendiri adalah satu keadaan kronis yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah pada dinding pembuluh darah arteri. Keadaan tersebut mengakibatkan jantung bekerja lebih keras untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Teori ini menurut Yanita pada tahun 2017. Yang berikut etiologi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi terbagi dua golongan, yaitu hipertensi esensial atau hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Yang harus kita ketahui yaitu hipertensi primer itu masih belum diketahui penyebabnya. Terdapat 95% kasus. Namun ada beberapa faktor yang sudah diketahui penyebab hipertensi primer ini, seperti keturunan, ciri atau kebiasaan suatu individu, kebiasaan mengonsumsi garam dapur yang tinggi, gen, dan lain-lain. Yang berikut yaitu hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain, dan biasanya ini 10% kasus ya guys. Contohnya kehamilan, luka bakar, stres, dan lain-lain. Yang berikut kita masuk pada tanda dan gejala hipertensi. Beberapa tanda dan gejala umum hipertensi seperti pusing, sakit kepala, nyeri dan tegang di leher, sesak nafas, kesemutan, dan lemas. Berikut patofisiologi hipertensi. Patofisiologi hipertensi sangat kompleks. Walaupun belum diketahui secara pasti, pada hipertensi esensial faktor genetik, lingkungan, serta gaya hidup dapat mempengaruhi fungsi dan struktur sistem kardiovaskular, ginjal, dan neurohormonal, hingga menimbulkan tekanan darah kronik. Terkait faktor genetik, polimorfisme lokus-lokus gen yang terlibat dalam regulasi reseptor angiotensin 1 dan aldosteron sintase berisiko menimbulkan hipertensi. Jadi perubahan sistem kardiovaskular, neurohormonal, dan ginjal sangat berperan. Peningkatan aktivitas saraf simpatis sangat memicu peningkatan kerja jantung yang berakibat peningkatan curah jantung, sehingga dapat menimbulkan hipertensi guys. Pola diet tinggi garam, terutama pada pasien dengan sensitivitas garam yang tinggi, berkontribusi dalam menimbulkan tekanan darah tinggi. Kelainan pada pembuluh darah berperan terhadap total resiliensi perifer, vasokonstruksi,
dapat menyebabkan peningkatan saraf simpatis, gangguan regulasi faktor lokal, abnormalitas regulasi hormon renin dan angiotensin, aldosteron, serta gangguan darah ke ginjal. Gangguan tekanan natriuretis juga dapat mengganggu pengaturan ekskresi sodium hingga mengakibatkan retensi garam dan cairan, peningkatan kadar vasokonstriktor seperti angiotensin 2 dan endoterin berhubungan dengan peningkatan total resistensi peripel dan tekanan darah. Jadi itu adalah sedikit patofisiologi dari hipertensi. Yang berikut masalah keperawatan yang dapat muncul, yaitu yang pertama ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga karena hipertensi, kencing manis, DM atau diabetes mellitus. Oke, langsung saja kita masuk ke yang poin terpentingnya, yaitu asuhan keperawatan. Yang pertama, kasus Tuan D berumur 60 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan utama sakit kepala, pusing. Setelah dilakukan pengukuran TTP, maka diketahui tekanan darah dari Tuan D ini 170/100 mmHg, respirasinya atau pernapasannya 26 kali per menit, dan nadi 100 kali per menit. Yang berikut pengkajian keperawatan. Nama mahasiswa pengkaji saya sendiri, Bobi Noleta, dengan NPM 12 11 420 119 0034. Untuk ruangan di sini ruang intern laki dan kamar nomor 2. Untuk ruangan dan kamar saya hanya rekayasa. Yang berikutnya identitas pasien. Nama Tuan D, umurnya 60 tahun, tempat tanggal lahir Ambon 1 Januari 1965, jenis kelamin laki-laki, kemudian statusnya sudah menikah, agama Kristen Protestan, pendidikan SMK, pekerjaan wirausaha, alamat kuda mati. Yang berikut identitas penanggung jawab. Nama penanggung jawabnya Nyonya M, alamat kuda mati dan hubungan istri. Kita masuk pada keluhan utama. Jadi keluhan utama dari Tuan D ini pusing dan sakit kepala. Riwayat kesehatan sekarangnya yaitu perut mual muntah, kepala sering sakit, dan tangan kesemutan. Dan riwayat kesehatan dahulu itu, jadi pada 7 tahun lalu itu pernah dirawat karena kecelakaan. Kita masuk berikutnya pada genogram. Jadi genogram ini adalah laki-laki. Ini laki-laki ya guys. Jadi berikut pengkajian persisten tubuh. Jadi perlu diketahui bahwa untuk pengkajian persisten tubuh ini saya tidak mengambil semuanya, saya hanya mengambil yang seperlunya saja, yaitu yang pertama sistem pernapasan. Setelah dilakukan pengkajian dan tidak ada masalah dengan sistem pernapasan. Yang kedua, sistem kardiovaskular, ada beberapa masalah yang harus cepat ditangani. Yang berikut sistem perkemihan, air seninya jernih, tidak ada penimbunan air seni. Sistem pencernaan baik dan sistem tubumen baik. Berikut pola kegiatan sehari-hari. Jadi Tuan D ini pola makannya frekuensi 2 kali sehari, jenisnya nasi yang tidak terlalu keras. Untuk minumnya 8 sampai 9 gelas kali per hari. Jenis minumannya air putih dan kadang minum bersoda. Untuk eliminasinya sendiri, buang air kecilnya 4 kali sehari dan BAB-nya 2 kali sehari. Selanjutnya kebersihan diri. Tuan D ini mandi 1 sampai 2 kali sehari. Keramas setiap kali mandi, maklum karena laki-laki jadi sering keramas. Sikat giginya 2 kali sehari. Kemudian untuk memotong kuku 1 bulan 3 sampai 4 kali. Dan ganti pakaian setiap habis mandi ataupun setiap aktivitas. Yang berikut istirahat dan aktivitas. Tidur malam. Jadi Tuan D ini tidur malamnya setiap 10 sampai 11 jam per hari lah. Untuk aktivitasnya 8 sampai 9 jam per hari. Kebiasaan merokok ya, alkoholnya jarang, jamu tidak. Untuk psikososialnya, interaksinya baik, konsep diri sedang, spiritualnya baik. Berikut kita masuk dalam pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik ini saya tidak mengambil semuanya, saya hanya mengambil beberapa saja, yaitu pada pemeriksaan fisik dilakukan pengukuran tekanan darah untuk mencari kerusakan organ sasaran, maklum karena beliau ini adalah pasien hipertensi ya. Yang berikutnya palpasi denyut nadi.
kemudian auskultasi untuk mendengarkan bising jantung dan rongki paru, kemudian pemeriksaan neurologis dan pemeriksaan fundoskopi. Oke, kita masuk ke analisa data. Yang pertama, analisa data terdiri dari data fokus, problem, dan etiologi. Untuk data fokusnya, data subjektifnya di sini bisa dilihat bahwa pasien mengatakan kepala terasa pusing, tengkuk terasa kaku, dan tangan kesemutan. Untuk DO, pasien tampak lemas, mata sulit untuk dibuka. Kemudian tekanan darah pasien ini 170 per 100 mmHg, nadinya 100 kali per menit, dan respirasinya 26 kali per menit. Untuk problem sendiri yang saya dapati yaitu gangguan perfusi jaringan serebral. Etiologinya atau penyebabnya karena peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua, analisa data yang kedua yaitu DS atau data subjektif. Pasien mengatakan tangan kirinya sulit untuk digerakkan, kakinya kaku untuk digerakkan. DO atau data objektif, semua kebutuhan pasien dibantu keluarga. Untuk programnya sendiri yaitu intoleransi aktivitas, etiologinya yaitu kelemahan fisik. Kita masuk yang berikut pada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatannya di sini saya dapati ada dua, yaitu yang pertama gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan peningkatan intrakranial, dan yang kedua intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Dan saja kita ke intervensi keperawatan. Intervensi keperawatannya di sini saya intervensi pada tanggal 19 Mei pada tanggal 9 Mei 2020. Untuk diagnosa keperawatannya untuk intervensi keperawatannya dari tanggal dan hari diagnosa, tujuan dan kriteria hasil intervensi keperawatan dan paraf. Saya lihat di sini yang baik. Diagnosa keperawatannya gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam tidak terjadi kerusakan organ. Kriteria hasil, tekanan darah batas 130 per 90 mmHg. Untuk intervensi keperawatan yang saya ingin ambil sini yaitu memonitori tekanan darah pasien, mempertahankan tirak baring, terus mengajari pasien relaksasi, dan melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat terapi. Untuk intervensi keperawatan yang kedua, tanggal dan harinya masih sama pada tanggal 9 Mei 2020. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Nah, untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pasien dapat memenuhi kebutuhan secara optimal. Dengan kriteria hasil, aktivitas dapat dilakukan secara mandiri. Untuk intervensi keperawatannya, saya mengambil observasi keadaan umum pasien, kaji tingkat aktivitas pasien, kemudian membantu pasien dalam melakukan aktivitas, kemudian yang terakhir yaitu memberikan dorongan untuk melakukan perawatan secara mandiri. Kita masuk pada tahap implementasi, yaitu implementasinya terdiri dari tanggal tindakan keperawatan dan evaluasi. Untuk tanggalnya sama 9 Mei 2020. Untuk tindakan keperawatan yang saya lakukan yaitu pengajian dan menanyakan keluhan pasien, kemudian yaitu melakukan pemeriksaan TTV, yang berikut melakukan teknik relaksasi dan pemberian obat oral. Untuk evaluasi dapat teman-teman lihat ada tabelnya di sini. Evaluasinya S, yaitu pertama keluhan berkurang, TTV mulai menurun atau kembali ke dalam keadaan normal, terus pasien meminum obat sesuai prosedur. Untuk O nya, tekanan darah pasien saat ini 150 per 100 mmHg, pasien tampak lebih nyaman. Yang kedua, hari dan tanggalnya masih sama 9 Mei 2020. Dan untuk tindakannya pemeriksaan keadaan umum TTV, karena pasien ini pasien hipertensi jadi harus dimonitor setiap saat. Yang berikut menanyakan keluhan pasien, injeksi Dexa untuk
5 mg setiap 8 jam. Mengajarkan pasien menggerakkan tangan dan kaki, kemudian membantu pasien memenuhi kebutuhannya seperti duduk, berdiri, makan, dan lain-lain, dan menganjurkan keluarga untuk membantu pasien. Untuk evaluasinya yaitu tekanan darah 130/90 sudah menurun, kemudian keluhan pasien teratasi, dan pasien dapat memenuhi kebutuhan perawatan diri. Yang terakhir, keluarga dapat memahami dan membantu pasien. Yang terakhir ya guys, evaluasi. Kita sudah evaluasi. Untuk evaluasi ini saya langsung untuk evaluasi nomor diagnosa pertama dan yang kedua. Jadi untuk evaluasinya tekanan darah pasien kembali normal, nadinya juga normal. Untuk tekanan O nya, tekanan darahnya 130/90 mmHg. Jadi tekanan darah sudah kembali normal ya guys. Untuk A, masalah berkurang atau teratasi, dan untuk B, intervensi 1 dan 2 terus dilanjutkan. Oke guys, mungkin itu saja sekian dari saya. Apabila kesalahan saya mohon maaf, dan semoga kalian menikmati konten saya ini. Terima kasih. Yeah. It's the love shot.